Saya sampai di hipotesa bahwa Pak Prabowo tidak mengerti tata kelola negara dan tata kelola pemerintahan. Nah, dia teriak-teriak ngomong pasal 33 di mana-mana. Antek-antek asing. Antek-antek asing. Oh, ternyata dia bekerja sama dengan antek-antek asing. Saya tidak melihat akan ada perbaikan di sistem politik kepemiluan kita. Teman-teman koalisi masyarakat sipil kan sudah bentuk ya kitab undang-undang pemilu yang menurut saya sangat-sangat baik untuk mengubah wajah sistem pemilu kita. Keluar tim reformasi versi kepolisian. Iya. Semua jenderal masuk di sana. Mantan-mantan jenderal. Nggak hanya mantan jenderal, semua jenderal yang ada. Dari Kapolri sampai yang lain. Pertanyaannya, yang mau direformasi itu mereka gitu ya. Ya. Oke, balik lagi dengan channel Transparansi Internasional Indonesia. Asik. Ya, kali ini kita bertemu lagi dengan Bang Ferry Amsari. Ya. Mas Reza. Ya. Nah, Kapan pulang dari Jepang, Mas? kayaknya yang datang itu cuman buah tangannya. Oh, buah tangannya. Iya. Saya belum dapat. Nah, ini ngomong-ngomongin soal Prabowo nih sekarang. Jadi ini kayaknya kalau kita flashback kayaknya pas 100 hari ya terakhir ya. Kita 100 hari. 100 hari ya. 100 hari. Podcast sama Bang Ferry. Terus kayaknya kita ada rencana waktu itu untuk membuat, kayaknya kita perlu pantau terus nih pemerintahan yang baru ini. Nah, ini setahun nih. Berarti enggak yakin dari 100 hari? Nah, ya. Kita nggak ragu ini nyampe 200 hari nggak nyampe. Ternyata nyampe. Nah, ini kita mudah-mudahan setahun ini bisa berlanjut ya. Kita nggak tahu nanti ke depan. Nah, sebenarnya saya hanya mungkin temanya mungkin tidak terlalu banyak ya. Ya banyak juga sih sebenarnya. Mungkin pertama kita akan ngomongin soal, biasanya kan kalau pemerintahan ini kan pasti ngomongin soal kabinet ya. Jadi dulu di awal berkuasa itu kan yang pertama diomongin itu pasti selalu soal kabinet. Nah, ini gimana Bang Ferry melihatnya setelah 1 tahun Prabowo berkuasa? Ini kalau kita hitung sudah 4 kali ya reshuffle ya. Ya, 3 kali berdekatan. 3 kali berdekatan, dan itu reshuffle-nya macam-macam ya. Ada yang nambah, ada yang berkurang, ada yang berubah nama. Nah, kayak gitulah kira-kira. Jadi ada semacam kayaknya ini baru pertama kali ada reshuffle yang begitu banyak dan sering sekali ya. Kemudian mungkin kalau kita baca juga mungkin soal arah koalisinya. Iya. Arah koalisinya ini gimana nih Prabowo selama setahun ini? Kalau dulu kita bacanya kan pas 100 hari itu kayaknya dia masih terperangkap dengan Jokowi ya, dengan orang-orang Jokowi. Dan sekarang gimana nih melihat dengan fakta reshuffle itu, lalu kaitannya dengan sistem presidensial kita. Jadi ini tentu apakah ini menjadi semacam arahnya sudah benar, artinya Prabowo makin memperkuat posisinya dan seterusnya. Kira-kira begitu Bang. Itu dulu mungkin yang ingin kita baca dulu. Pertama, kalau tradisi 100 hari 1 tahun ya, setengah periode itu kan sebenarnya cara membaca ya, bukan mau bilang sudah tidak sukses sama sekali. Oh iya. Cuman kita menjelaskan ini potensial tidak sukses sudah terlihat nih gitu ya. Atau koreksi lah, evaluasi untuk pemerintahan. Nah, begitu juga 1 tahun nih, sudah 1 tahun, 4 kali reshuffle, 3 kali dalam jarak 1 bulanan. Yang Oktober ya? Ya, bayangkan 3 kali dalam 1 bulanan. Dari cara mereshuffle kabinet itu sebenarnya kita sudah bisa membaca tingkah laku dalam manajemen pemerintahan. Tata kelola pemerintahannya menurut saya berantakan. Kenapa disebut berantakan? Kan gagasan awalnya efisiensi, salah satunya. Nah, kalau mau mereshuffle, kalau itu diukur siapa yang mau direshuffle, siapa penggantinya, ngapain harus berjarak dalam ukuran minggu 3 kali reshuffle, 1 minggu berikutnya reshuffle, minggu berikutnya reshuffle lagi. Saya pikir itu cara berpikir yang seolah-olah
kabinet itu asal comot, asal ganti gitu ya. Kan kalau mau reshuffle yang baik tuh kita akan ganti ini karena ini. Ini juga perlu kita ganti nih. Nah, semua kan bisa dikelompokkan dalam satu kali reshuffle. Jadi kita tidak akan keluar biaya anggaran pelantikan, seremonial, dan lain-lain. Ini kesannya kecil, tapi kita bisa membaca bagaimana pemerintah melakukan tata kelola pemerintahannya. Nah, saya nggak yakin sebenarnya isi kepala Pak Presiden itu adalah efisiensi anggaran. Yang ada efisiensi bagi orang lain, dia suka-suka gitu ya. Orang lain ini diantaranya ya pemerintahan daerah dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau lihat membaca itu satu kayaknya kabinet kita dibangun dengan cara yang juga asal-asalan. Kedua, kalau mau membaca pergantian kabinet ya, kabinet bukannya bertambah kecil sebagai konsep efisiensi ya, praktis dalam menata kabinet. Namanya juga kita cerita dulu kan, namanya juga kabinet ya, ruangan kecil gitu ya. Isinya harus orang sedikit, ternyata tambah besar. Karena ada Kementerian Haji sekarang kan. Ada wakil menteri baru lagi dan tentu saja kabinet ukurannya tambah besar walaupun Kementerian BUMN sudah tidak ada lagi ya. Diubah namanya. Diubah jadi badan kan. Tapi itu kabinet juga maksudnya. Itu kabinet juga apa enggak ya? Setingkat menteri kan? Secara teori gimana? Setingkat menteri kan kabinet. Seperti badan haji itu, terus ada juga seperti badan pangan nasional, ada badan yang pengelola pantura itu. Ada badan pengelola keuangan haji, ada. Ya, itu badan-badan itu masuk kabinet apa tidak? Kalau masuk kabinet karena dianggap sepanjang kepalanya itu setingkat menteri, maka itu bagian dari kabinet. Berarti harus ada bahasa setingkat menteri. Setingkat menteri. Nah, itu statusnya di undang-undang tuh setingkat menteri itu atau di peraturan presiden ya. Nah, kalau di luar negeri Amerika itu 15 menteri ditambah kepala badan itu jadi 21-an rata-rata. Jadi menterinya cuma 15, 13 gitu ya. Nah, kita ini kan kalau diukur menteri sekitar 48, wakil menteri lebih banyak dari itu 50-an ya. Ditambah kepala badan itu bisa 110-an lebih. 110. Capek tuh ngasih makannya. Dan setelah dihitung itu semua kementerian yang bukan Menko ya, itu dapat wakil menteri. Jadi yang tidak punya wakil menteri itu cuma Kemenko yang selain dua, kan cuma dua yang ada wakil menteri ya. Satu Polkam, wakil menteri ada wakil menterinya, kemudian ada satu lagi itu yang IMIPAS Menko Profisril, Menko imigrasi gitu-gitulah, hukum permasyarakatan. Nah, itu ada wakil menterinya. Tapi ada wakil menteri yang lebih dari satu, Za. Nah, ada juga yang wakil menteri sampai 3 ya. Ada wakil menteri 3. Itu ada 2. Kalau nggak salah saya itu ada 2 kementerian. Satu dalam negeri, satu luar negeri. Keuangan cuma 2. 2 ya. Jadi saya udah hitung itu, jadi komposisinya itu 3, 2, 1. Jadi yang banyak itu ya tetap itu tadi. Saya agak heran kenapa Dagri itu banyak sekali ya. Kemarin urusannya kan wilayahnya banyak. Nah, kemarin kan ditambah kan? Kemarin ada ditambah yang termasuk yang kesehatan kan. Kita nambah satu lagi katanya buat ngurusin MBG. Ini baru kali ini saya dengar ada wakil menteri yang disuruh ada urusan khususnya. Ngurus MBG, keracunan MBG ini. Jadi fungsi BGN apa gitu. Nah, balik lagi ke soal reshuffle tadi, Bang. Soal ini mungkin Abang membacanya gimana soal, kan memang ada orang partai yang dikeluarkan. Ada yang bilang, wah ini Prabowo di satu sisi mulai menyingkirkan dalam tanda petik ya orang-orang yang terafiliasi dengan PDIP ya. Tapi ada yang bilang juga dia makin dekat dengan PDIP secara ini ya, karena kita lihat ada pertemuan antara Megawati sama Prabowo. Itu memperlihatkan dia makin dekat. Jadi PDIP merapat, tapi secara partai itu dia mengurangi jatah itu, mengurangi orang-orang PDIP di dalam kabinet. Nah, itu Abang membaca arah koalisnya gimana nih? Dalam konteks reshuffle ini. Ya, pola relasi pemerintahan dengan PDIP kan agak membingungkan mendeteksinya bagaimana ya, karena
Dikatakan bagian dari pemerintahan sudah pasti tidak. Dikatakan menjadi oposisi tidak dinyatakan begitu ya dengan oleh kubu PDIP-nya. Jadi wajar di titik tertentu akan ada kehilangan orang yang kurang lebih dalam catatan CV-nya dia adalah orang dekat dengan partai PDIP. Kalau dilihat orang-orang PDIP memang sedari awal sudah tidak ada yang langsung sebagai partai ya. Nah di titik itu memang tentu tidak bisa dikatakan PDIP sebagai bagian dari pemerintahan. Ini lebih mirip oposisi yang soft ya, yang lembut gitu ya, yang tidak berupaya mencoba mengoreksi secara terbuka kinerja pemerintahan. Nah kalau konsepnya begitu wajar saja orang-orangnya dibuang ya. Dan pada titik tertentu itu harus jadi kesadaran PDIP untuk bertindak lebih jauh dari sekadar oposisi yang soft ya. Harus menjadi oposisi yang betulan lah gitu ya. Nah di titik itu saya tidak melihat ya, memang ini harus betul-betul membacanya sangat politis. Menurut saya tidak melihat akan ada perubahan relasi ya. Kutub relasinya tidak akan berubah. Sepertinya PDIP juga tidak akan masuk kepada kabinet. Dan pada titik tertentu PDIP juga bukan oposisi yang akan mengkritik secara terbuka kerja pemerintahan. Berarti ini oposisinya tidak akan sama ketika eranya SBY ya? Ya gimana kalau mainnya ya mengendalikan partai seperti era Presiden Jokowi dilakukan, semua partai pasti akan takut, Pak. Siapapun akan takut. Padahal ini PDIP loh, bukan yang lain, bukan PKS, bukan Nasdem gitu ya. Atau ada faktor kedekatan nggak ini, Prabowo? Misalnya orang melihat Prabowo ini dekat sama Megawati ya. Kalau saya membacanya lebih ke faktor kedekatan itu dimanfaatkan Bu Mega agar partainya tidak diluluhlantakkan ya. Oh, tidak diganggu. Tidak diganggu. Dibandingkan kedekatan itu bicara yang lebih jauh dari itu ya, karena nggak ada indikasinya tuh. Kan dari awal sudah dinyatakan ada kedekatan, ada pertemuan dan segala macam ya. Tapi setelah itu tidak ada berujung kepada bergabung kepada kabinet. Nah itu menurut saya ada sesuatu yang terjadi yang tapi kita nggak tahu apa gitu ya. Atau belum terjadi. Atau masih direncanakan ya. Komitmennya punya jangka tertentu yang perlu diwujudkan ya. Oke. Nah, kemudian ini soal ini orang lama. Nah, ini kan sudah 10 tahun kita melihat di kabinet itu ada orang yang bertahan cukup lama. Ya. Ya terutama pimpinan partai ya. Caimin lah ya. Caimin, ada Airlangga, ada Zulhas yang tidak akan tergantikan ya. Termasuk Bahlil gitu ya, dan lain-lain yang cukup lama. Ya. Nah, ini Bahlil adalah menteri segala presiden. Nah, maksud saya ini gimana membacanya? Maksudnya publik melihatnya nanti seperti apa? Ini kan seperti Prabowo-nya tersandera dengan orang-orang lama ini. Ya ini kan orang koalisi dia juga sebenarnya ya. Tapi kan itu dulu di eranya Jokowi. Nah, dan Jokowi dulu diasumsikan ya orang PDIP kan. Nah, sekarang berubah nih presidennya, pucuk pimpinannya, tapi menteri-menterinya itu bahkan mungkin mayoritas adalah orang-orang lama. Nah, kami sih menyebutnya ini, ini kan karena deklarasinya keberlanjutan ya. Jadi kita tidak mungkin membaca keberlanjutan peta politik dalam satu dekade lebih ini sebagai konsep relasi kepartaian dan kekuasaan. Ini beyond dari itu semua. Kekuasaan ini dikendalikan oleh kelompok apa yang sama. Yang menurut kami adalah kapitalisme yang mengaturnya. Sehingga gerak pemerintahan ini gerak yang berujung kepada kepentingan bisnis. Jadi bukan soal gagasan, partai dikendalikan juga di sana gitu ya. Jadi wajar kalau kabinetnya orangnya masih sama, itu juga. Misalnya Erick Thohir dengan Garibaldi Thohir ya, Boy Thohir di dalamnya. Kalau Reza ingat,
menjelang pemilu presiden, Boy Thohir dengan seluruh pemilik kekuasaan ekonomi di Indonesia bertemu dengan Presiden Prabowo, calon Presiden Prabowo, yang ucapannya itu menarik tuh. Ucapan menariknya itu dia bilang bahwa oh ini sebabnya saya kalah 2 periode ya, karena tidak temu orang-orang ini gitu ya. Nah orang-orang ini semua adalah pendukung Pak Presiden Joko Widodo. Jadi itu memberikan gambaran kalau mau menang, kalau mau jadi presiden, ikut dengan kelompok ini. Nah kelompok yang sama di lingkaran itu, kalau mau ditarik pendekatannya dengan situasi kekinian ya, kita lihat misalnya banyaknya pemilik kekuasaan ekonomi memberikan sumbangsinya ke Patriot Bond ya. Patriot Bond itu semua. Coba bayangkan ada pengusaha kasih 3 triliun buat beli itu ya. Untuk menambah modal negara di Danantara lah gitu ya. Nah, itu apa-apa dalam konsep ekonomi. Ini kan relasi mereka saling support untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, nggak ada tuh di sisi perspektif mereka rakyat tuh. Ini ekonomi, ini kekuasaan, kedua-duanya saling support, saling memperjuangkan kepentingan masing-masing. Nah, itulah wajah kabinet kita. Orang-orang itu adalah bagian dari pekerja untuk kepentingan pemilik kekuasaan yang bernama kekuatan ekonomi itu. Nah, kalau kaitannya dengan Jokowi gimana? Kalau kita dulu bacanya pas 100 hari itu kan masih sangat kental ya. Ya. Maksudnya kayaknya Prabowo itu agak intens berkonsultasi, ketemu di restoran, macam-macam itu. Kan kemarin juga barusan ketemu. Nah, ini terakhir ketemu lagi kan pasca dari luar negeri itu. Nah, memang orang lama, orangnya Jokowi masih di kabinet, tapi ada yang bilang juga ini ya ada pergeseran. Saya nggak tahu melihatnya seperti apa ya. Erick Thohir apakah orang lama ini sudah mulai lepas dari Jokowi atau memang ini memang masih terikat gitu. Ya bahasa anak jakselnya it's not that easy lah ya. Memisahkan Jokowi dari relasinya dengan pemerintahan yang berkuasa saat ini. Alat ukurnya sederhana, bukan yang bergeser-geser kemarin. Tapi ada simpul-simpul kepentingan Jokowi yang masih dominan. Misalnya Panglima TNI-nya masih orangnya Jokowi, Kapolri-nya masih orang Jokowi, Jaksa Agungnya masih orang Jokowi. Dan kita dengar ini semuanya ketiga-tiganya pernah ingin diganti, nggak jadi-jadi. Bahkan untuk Kisruh Agustus, Kapolri ingin diganti, keluar nama-nama bahkan katanya kononnya sudah masuk DPR, tapi nggak jadi-jadi gitu ya. Itu membaca bagaimana simpul kekuasaan Jokowi masih ada di pemerintahan saat ini. Belum kalau kita baca Erlangga yang Reza sebut, Zulhas dan lain-lain ya, sebagai koneksi. Nah, Jokowi jadi don konektor banyak orang ini kan dalam banyak hal. Yang saya dengar juga pertemuan terakhir juga masih bicara soal harapan Jokowi agar ada orang-orang tertentu tidak di reshuffle. Itu yang saya dengar. Dan dia di Danantara juga ya. Nah, dia kan masih dengan Pak SBY ya. Iya. Sebagai dewan penasehat lah, semacam itulah ya. Dan kita lihatlah turunannya semua ya. Itu Pak Luhut sendiri sebagai orang Jokowi yang kita bilang ini sudah akan berakhir, ternyata. Tapi nggak berakhir-akhir, jabatan baru juga ditambah untuk beliau kan. Ketika ada kisruh dia tetap muncul ya. Tetap muncul ya, kemarin aja untuk MBG dia mau meminta agar Purbaya tidak mengurangi dana MBG yang karena dia didatangi oleh kepala BGN yang sadar betul bahwa Purbaya itu mantan stafnya LBP begitu ya. Nah ini walaupun Purbaya bilang nggak ada hubungannya ya, tetapi kan kita bisa membaca ini semua gimmick kekuasaan yang kita belum tahu di mana ujungnya. Tapi kalau dilihat koneksinya itu kalau Reza buat semacam mapping ya Jokowi dan relasi-relasi dengan di kabinet masih banyak. Ya banyak. Ya masih banyak.
bisa dikatakan masih bahkan bertambah ya kalau dibaca kedekatan relasi kekuasaan di masa Pak Jokowi berkuasa dengan banyak orang di kabinet. Kalau mau masuk Pak Purbaya sebagai bawahnya LBP itu ya, harus masuk juga. dikoneksikan sebagai pernah Iya. menjadi. Jadi kalau ditanya apakah pemerintahan Pak Prabowo ya, Pak bahasa anak jakselnya Pak Pratsky sekarang ya, itu akan memurnikan kabinetnya menjadi orang dia saja. Ini masih jauh ini dari panggang daripada api. Nah, tapi melihat kondisi yang setahun ini kita kan tadi disebut apa? Ini kayaknya nggak jelas nih metode penyusunan kabinet ini kayaknya ketika ingat ya udah ganti gitu. Nah ini gimana? Kira-kira ke depan akan seperti ini juga nggak? Ini kan mempengaruhi kan? Maksudnya mempengaruhi kinerja. Tahu-tahu ada yang dibubarin, ada yang dibentuk baru. Nah itu Bang Ferry melihatnya gimana? Membacanya nanti gimana? Ke depan itu kayaknya akan semakin sering atau mungkin metodenya akan sama saja. Jadi ya sebentar nanti reshuffle, ada masalah nanti reshuffle lagi, ada masalah. Saya baru sampai hipotesa nih, bukan Iya. kesimpulannya. Saya sampai di hipotesa bahwa Pak Prabowo tidak mengerti tata kelola negara dan tata kelola pemerintahan. Kenapa membacanya demikian? Misalnya untuk hal sederhana ya. Sebut makan bergizi gratis ya. Iya. Pak Prabowo baru saja menyampaikan akan membentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden tentang tata kelola dan tata laksana makan BG. bergizi Iya. gratis. Kapan itu? Ketika transparansi ngomong. Coba transparansi nggak ngomong, nggak akan ada peraturan pelaksana itu. Nah itu artinya apa? Negara yang dipimpin oleh presiden tidak tahu bagaimana birokrasi harus dikerjakan, bagaimana program harus diwujudkan. Bayangkan kacau begitu ya, tetapi peraturan pelaksana tidak ada. Baru ngomong kemarin akan dibentuk besok, dia ngomong besok, tapi sampai hari ini nggak jadi-jadi. Jadi artinya dia suka ngomong kayak komando pasukan, harus ada cepat. Nah itu juga yang terjadi di makan bergizi gratis. Atau ketika dia ingat aja. Atau dia ingat, atau dia tidak tahu ya, atau tidak dilaporkan anak buahnya bahwa apa yang terjadi di lapangan dianggap sudah selesai, padahal faktanya tidak. Makanya ketika wartawan tanya soal MBG langsung dipecat sama orang-orang istana, karena itu membuat Prabowo seolah-olah jadi tahu apa yang sebenarnya tidak terjadi di lapangan. Jadi Prabowo kayaknya tidak melihat situasi real di lapangan. Akibatnya dia tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang presisi untuk kepentingan tata kelola pemerintahan. Bayangkan kalau dari data TI ya, saya meminjam data TI aja. Rencana umum pengadaan MBG itu dimulai dengan pengadaan dapur umum. Pembuatan dapur dan Pembuatan alat-alatnya dapur umum. itulah. Ya. Lah, pembuatan dapurnya baru mulai, program sudah mau dijalankan, kan tidak matching cara berpikirnya. Saya berpikir dengan teman-teman sederhana saja, harus ada piloting terlebih dahulu kan. Bagaimana suplai bahan makanan masuk, bagaimana polanya, siapa yang akan suplai, kan gitu ya. Berikutnya, di mana bahan makanan sebagai suplai itu disimpan. Sanggupkah gudang penyimpanan itu menyimpan berhari-hari bahan makanan? Kalau tidak sanggup, jenis bahan makanan apa yang bisa diolah cepat? Lalu dari tempat penyimpanan itu diantar ke dapur, tempat diolah. Bersih nggak dapurnya? Tepat nggak dapurnya? Bagaimana kemudian pengotaannya? Jangan bahan sehat, bahan bagus, begitu kotaknya dicuci di comberan, semua yang sehat jadi berpenyakit, gitu kan? Kan harus lalu bagaimana proses pengantarannya ke tempat sekolah? Kan dihitung semua tuh sebagai gambaran piloting. Kalau sudah benar nih pilotingnya, baru dicobakan ke yang lain kan? Nah ini tidak pernah terjadi, Zak. Nah, ini kan Bagaimana kita bisa bilang presiden punya cara pandang bekerja birokrat? Presiden itu pintarnya di urusan strategi perang loh. Termasuk anak paling pintar di sekolah di Amerika gitu ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal
dapurnya presiden nih. Kalau dulu kan ada. Oh, tambah kacau. Maksudnya otak di belakang kan ada orang-orang di Ya. sekitar presiden ini kan. Ya. Maksudnya kalau kita ngomongin soal kan ya mungkin dia tidak akan pintar dalam segala hal ya. Ya. Nah, harus ada ahli yang ya mensupport, maksudnya ya. jadi ada dapurnya. Dulu itu kan ada yang nyebut dulu dapur presiden itu ya ada di KSP, ada di Setnek. Pokoknya orang yang di dekat-dekat West Wing presiden. lah, West Wing-nya istana. Nah, ini perannya gimana nih? Kayaknya seperti Bang Ferry melihatnya gimana? Apakah jangan-jangan itu tadi memang insidental semua? Ya kalau saya jadi presiden, pertama saya benahi dulu orang yang di lingkaran saya ya. Ini dapurnya presiden kebanyakan pintu. PCO ganti nama. Sudah masuk nih. Dulu kan di luar pagar istana kan kantornya, sekarang sudah masuk. Kedua ada KSP. Ada Seskap. Ada Sesnek, Mensesnek. 4 sah. Pertanyaannya, informasi seperti apa yang masuk dan paling utama ke presiden kalau pintunya 4, dapurnya 4, dapur pengelolaannya. Bagaimana presiden membaca kebijakan itu? Kan kalau di ilmu hukum tata negara kita kan harusnya semakin bagus informasinya, tepat, maka kebijakannya juga akan tepat. Nah, 4 dapur ini kalau pengelolaan makanannya tidak tepat dengan selera presiden, kan akan ada pembubaziran yang dimakan presiden hanya makanan tertentu kan. Informasi yang dia serap itu mungkin yang baik-baik aja. Bisa berbeda ya. Ya, konon kabarnya informasi yang datang dikoreksi oleh Seskap ya. Kalau tidak bagus dikembalikan. Kalau bagus baru dilanjutkan. Ini membuat presiden akan buruk memandang segala sesuatu. Buruk dalam artian, oh ini sudah bagus nih. Padahal faktanya itu kacau di lapangan. Itu sebabnya ketika orang keracunan yang keluar dari mulut presiden adalah itu hanya 0,00017% dari segala barang yang diantarkan ke siswa. Ini kan cara berpikir yang nggak tepat. Dapurnya nggak pas membaca kebijakan. Jadi dapur penting. Nah, di mana-mana kalau presiden mau efisiensi juga ya, kalau dibalikkan, menyederhanakan berbagai langkah-langkah pemerintahan, dapurnya harus satu. Nah, menurut saya kalau mau tepat, semua komando itu di Mensesnek saja. Nah, nanti bawahnya ada KSP, ada SSKAP, ya, ada PCO dan segala macam. Untuk urusan ngomong disuruh PCO. Ini kan nggak, untuk urusan ngomong saja sampai sekarang Sesnek belum dicabut tuh sebagai jubirnya istana gitu ya. Jadi siapa yang sebenarnya jadi jubir istana? Makanya dulu kan PCO sempat dicandain sama teman-teman sebagai Virgin Coconut Oil kan. Jadi karena tidak jalan fungsi sebagai Presidential Communication Office-nya. Nah, sekarang ya di sana kita bisa paham presiden lebih mirip sebagai Lord ya, yang memperhatikan semacam jenderal perang lah ya, yang memperhatikan pasukannya dan kesejahteraannya. Begitu sudah menang, semua orang yang ikut perang sama dia itu dia mau bagi kekuasaannya. Apa saja bentuknya dibagi semua. Nah, ini yang menjadi kehilangan perspektif bahwa yang mau disejahterakan itu rakyat, bukan kelompoknya. Dan itulah yang terjadi, pembagian kekuasaan itu bertambah. Ya, saya lihat KSP berganti orang, walaupun orang Pak Jokowi, tetapi nggak jelas juga apa tugas KSP sebenarnya. Ya. Mau dimatikan juga nggak jelas ya? Nggak jelas, nggak mungkin. Tiba-tiba ada pembicaraan KSP yang di luar garis yang terlihat di istana, berbeda sendiri gitu ya. Nah, padahal setelah omongan itu juga tidak terlihat apa eksekusi dari ketegasan itu. KSP kan bilang, kalau balik ke BGN kan, BGN tuh banyak yang belum dapat sertifikasi dapur-dapurnya begitu ya. Nah, setelah itu kan kosong. Jadi kayak orang istana tidak, dalam istana itu tidak berkoordinasi. Nggak ngobrol ya? Nggak ngobrol mereka. Nggak sarapan pagi ya. Kalau kita di Pusat Studi Konstitusi dulu kan ada sarapan lontong tuh. Dari lontong tuh ceritanya bisa macam-macam soal situasi. Nah, ini kayaknya dapurnya itu yang berbeda, meja makannya juga berbeda. Dan
nggak ada yang ngendaliin ya. Nah, karena Pak Presiden mungkin ya luput di itu. Terlalu banyak keluar negeri sih. Oke. Nah, ini kita lompat ke tema yang lain. Nah, Tema berikutnya. Ini tema kedua ya. dia memang gitu dia. Dia selalu outline-nya tuh bagus dia. Kayak dia nulis dia. Dia nggak mau obrolan itu seperti di warung, dia nggak mau tuh. Dia Karena harus tertib. nanti Cocok jadi KSP maksudnya. baterainya habis nanti. Nah, ini alasan teknis. Nah, mungkin lanjut ke tema berikutnya soal ini, Bang. Ya. Mungkin ya kaitannya masih ada. Ini soal mungkin di luar pemerintahan, agak keluar sedikit ya. Soal kelembagaan politik. Jadi ada DPR, ada partai politik, ada mungkin termasuk lembaga-lembaga di luar itu ya, seperti KPU dan lain-lain itu. Abang melihatnya nih gimana nih? Apalagi ini pasca baru-baru ini yang tuntutan publiknya 18 apa 17 plus 17 plus 1 ya. plus 8. Plus 8, sorry, plus 8. Itu kan ribut tuh. Itu kayaknya jadi semacam apa ya? Itu puncak ya. Puncak dari apa? Publik itu udah jengah gitu yang melihat situasi, terus ada yang bersuara lalu publik terpancing dengan kondisi. Nah, yang sasarannya kan DPR nih. Iya. Kesana semua kan. Bahwa ya DPR ini anggarannya kebesaran, efisiensi, tapi tunjangan rumahnya macam-macam itu. Nah, gimana nih relasinya dengan itu antara DPR nih sebagai pengawas pemerintah dengan pemerintah sendiri, presiden dan kabinetnya. Selama setahun ini abang melihatnya gimana tuh? Apakah ada perubahan? Kalau dulu kita melihatnya kan, saya ingat dulu siapa yang bilang ya. Ini seperti kementeriannya, bagian dari kementerian apa? Pemerintah nih DPR nih. Tugasnya mengklarifikasi kesalahan pemerintah. Kementerian Legislasi. Iya, nah maksud saya gimana bang melihatnya relasinya? Apakah memang DPR ini akan seperti ini saja karena partainya dikuasai oleh kelompok pemerintah atau kemungkinan akan ada semacam perubahan gitu? Ya kalau dibaca koalisi yang sudah terlalu besar ya, nuansa akan ada perubahan sikap DPR kayaknya hampir tidak mungkin ya. Kecuali mendekati tahun politik kali ya, 2028 ya, mungkin akan ada cara bersikap yang akan berseberangan. Itu pun kalau ada. Tapi kan relatif mereka akan berupaya mempertahankan hingga 2 periode stabilitas politik versi mereka sendiri. Ini kan cara pandang yang dari awal sudah sesat ya, yang dipilih oleh partai-partai kita. Ketika mereka membangun koalisi yang bersaing di pemilu, pemilunya selesai, mereka mendekati kepada kekuasaan semua. Sehingga gagasan saling kontrol hilang. Checks and balances itu jadi sesuatu yang hampir tidak dilakukan. Tidak hanya pemerintahan kali ini, pemerintahan sebelumnya, bahkan sebelumnya yang lain juga begitu. Gitu ya. Ada upaya menarik sumbu oposisi kepada kekuasaan. Saya tidak tahu ya apakah kemudian DPR sedang bersandiwara tidak paham konsep ya. Tapi kalau mau menuding ya DPR tergiur dengan nikmatnya kekuasaan sehingga tidak ada agenda untuk saling menjaga satu sama lain. Di mana penyakitnya ya? Saya pikir sistem partai politik dan kepemiluan kita penyakitnya. Yang harus dirombak total gitu ya. Jadi kita agak pesimis ini sebenarnya. Ya setahun kan terasa orang sudah bertumbangan di MBG, kekayaan alam kita dijual, lalu kemudian bagaimana sengkarut pembentukan undang-undang, bagaimana kebijakan dieksekusi, nggak ada tuh DPR yang ngomong. Tapi abang melihat nggak ada perubahan, misalnya di DPR ya, pasca gerakan masyarakat itu. Agustus itu. Nggak ada apa yang dirubah. Misalnya ini yang saya ini ya apa? Misalnya yang terakhir kan kemarin katanya salah transfer ya. Yang jumlahnya itu hampir sama dengan jumlah yang dikurangi yang seperti janji sebelumnya.
Kemudian ada semacam apa? Mahasiswa diajak masuk. Hmm. Terus ada beberapa saya lihat itu di media sosial itu juga ketika ada pembahasan beberapa kelompok masyarakat itu diajak untuk berdiskusi. Nah, Abang melihatnya gimana itu perubahan pola begitu tuh apakah karena merespon yang kemarahan orang yang banyak ini atau Ya. Itu betul-betul perubahan esensial. iya atau betul perubahan yang Sedari 17+8 memang ada kritik dari berbagai pakar, terutama teman-teman ketatanegaraan dan politik ya, bahwa 17+8 tuh nggak esensial mengubah wajah politik Indonesia. ya. Tapi kita kan melihat tidak hanya itu. Ini kepentingan dan keinginan publik. Soal tahu tidak tahu nantilah dulu, soal tepat atau tidak tepat nantilah. Tapi kita menghargai itu sebagai upaya publik mau mengontrol kekuasaan yang ada. Karena mereka sebagai pemegang kedaulatan. Nah, sejak kemudian disampaikan, kan ada rombongan 17+8 datang ke DPR. Influencer juga banyak Influencer itu. banyak sekali, karena memang mereka penggeraknya. Iya. Dan kita tidak melihat ya ada upaya serius untuk betul-betul mewujudkan itu. Kalau gimmicknya sih dapat banyak tuh ya, DPR mengambil 17+8 dokumen itu, lalu kemudian diundang berbagai pihak untuk menyaksikan bagaimana pola di DPR bekerja dan segala macam. Tapi kan bukan itu inti persoalannya ya. Ya, bahwa publik tidak nyaman dengan berbagai kebijakan politik itu belum terjadi sama sekali. Misalnya upaya penyederhanaan gaya hidup, wood totot masih banyak di jalan-jalan ya, nggak berkurang itu. Padahal sudah ada pernyataan bahwa tidak diperkenankan. Karena Full Rider itu, konsepnya kan hanya raja atau kepala negara kan. Nggak ada tuh menteri-menteri pakai. Kita jangankan menteri-menteri, orang kawin pakai wood totot juga gitu kan. Ya, sesuatu yang melanggar konsep. Influencer juga ada. Influencer ada tuh yang suruh minggir-minggir itu ya. Influencernya yang platnya ZZ saya. Nah itu influencer kaya betul. Nah itu menunjukkan memang cara bekerja negara kita nggak paham. Kita menggunakan kekuatan. Kenapa dilarang selain kepala negara tidak menggunakan full rider? Sederhana tuh, ada konsep ketatanegaraan itu. Supaya pembuat kebijakan tahu apa yang terjadi di lapangan. Kalau seluruh pembuat kebijakan pakai wood totot dengan full rider kemana-mana, dia nggak tahu administrasi, birokrasi dan segala macam gitu itu macet, mandek gitu ya. Dia harus merasakan itu dan berniat untuk mengubahnya. Dari segi kemacetan itu kita bisa membaca administrasi kita dalam segala hal, termasuk pendidikan dan lain-lain. Nah, di sana saya tidak melihat akan ada perubahan kalau niatnya untuk meredam situasi. Sementara di sisi yang lain, untuk mempengaruhi influencer, para pemikir, para pengkritisi itu terjadi juga besar-besaran. Misalnya yang terjadi yang sangat brutal bagi kita adalah penangkapan 3.000-an Orang. aktivis. 950-annya dijadikan tersangka. Tanpa kita ketahui apa hal, apa bukti gitu ya. Nah, di titik ini ada upaya untuk meredam situasi terlebih dahulu. Penangkapan politik terjadi. Sementara perubahan itu hanya di permukaan, dilihatkan bahwa kami sudah ramah loh. Tapi kan tidak ada pengurangan gaji yang betul-betulan, tunjangan yang benar. Nggak ada tuh. Pembahasan undang-undangnya, nah nggak tahu tuh yang kemarin yang BUMN. Saya juga itu saya lihat sih ada beberapa akademisi yang dilibatkan. Nah maksudnya tidak ada yang secara fundamental tidak ada yang berubah sebenarnya. Ada satu poin yang menarik. Apa? Yaitu penempatan status pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara. Jadi kalau mereka main-main tuh korupsi tuh. Menghapus undang-undang yang lama itu ya. Tapi itu satu hal yang katakanlah ya untuk menjadi topeng besar bagi sistem yang masih karut-marut di BUMN ya.
bahwa undang-undang BUMN masih mengabaikan putusan MK, masih Dikasih waktu 2 tahun. itu MK juga ada Cak. Tolonglah Cak. Tapi ini ada joke-nya itu. Jadi kan saya lupa politisi mana yang bilang nggak ada di putusan MK. Oh, Yang adanya di amarnya. di amarnya nggak ada, di putusannya nggak adanya di Pertimbangan. pertimbangan. Ya, Tapi itu. ini kebalik sekarang, Bang. Yang 2 tahun itu nggak ada di putusan, adanya di pertimbangan. Nah ini Gimana ya? gimana ya? Mematuhi ya. Harusnya yang dia patuhi adalah Ya. amarnya. Ini Kalau memang konsisten ya. iya konsisten ya. Jadi nah itu Ya kalau itu memang tabiat cherry picking itu kan sudah berlangsung dari dulu ya. Kalau putusan MK itu tidak final and binding, harus diubah dulu dengan undang-undang. Nah kemarin terkait dengan masa jabat calon presiden kemarin, wakil presiden di pemilu kemarin nggak ada tuh diubah undang-undangnya, langsung pakai itu putusan MK kan. Iya. Jadi cherry picking dalam isi kepala parlemen itu berdasarkan kehendak politik mereka. Dan itu yang membuat parlemen kita terlihat sangat konyol ya. Nah itu semua yang memang problematika ada di sistem partai politik dan sistem kepemiluan. Nah, ini saya agak yang soal undang-undang BUMN tadi. Ini kan dia di rezimnya sama ya, Prabowo ya. Kalau nggak salah itu jaraknya cuma beberapa bulan begitu, tapi sudah Prabowo yang jadi presiden. Diubah, lalu kemudian berubah lagi nih kemarin. Ya, ya. Abang melihatnya gimana? Aku sih melihatnya yang sebelumnya itu kayaknya titipan yang lama. Jadi ini sudah ada, mau diubah, lalu kemudian wah ternyata nggak sesuai dengan yang diinginkan oleh Prabowo. Geser dikit diubah karena menimbulkan dari publik yang termasuk yang soal bukan penyelenggara negara itu. Ya apa bedanya sih dengan peristiwa Undang-Undang Cipta Kerja dan Minerba? Berubahnya aneh kan? Minerba sudah diubah, lalu Cipta Kerja dibuat, Masuk lagi dia. lalu ternyata Minerba, padahal di dalam Cipta Kerja itu ada perubahan Undang-Undang Minerba loh. Iya, ada. Diubah lagi, lalu kemudian datang putusan MK yang kasih jarak 2 tahun, tidak terjadi apapun 2 tahun, keluar perpu soal Cipta Kerja, diubah lagi Cipta Kerjanya. Lalu BUMN-nya diubah. Nah ini kan satu rangkaian. BUMN itu sebelum revisi itu sudah masuk di Cipta Kerja juga perubahan. Jadi inilah legislasi atas dasar kepentingan dan main perasaan, bukan digagas rapi betul ya. Jadi kayak sudah jalan, harusnya bukan begini cara ngambil untungnya. Kita tambahkan beginilah. Nah ini yang terjadi terus menerus ya di praktik BUMN, dan perlu diingat dikaitkan juga dengan Undang-Undang Kementerian Negara kan, bahwa harus dibuka kesempatan penambahan menghapus kabinet ya dengan 34 itu, sehingga menghapus limitasi ya. Ya jadi banyak nanti posisi mereka akan ditempatkan di BUMN kan, segala macamnya dipikirkan hanya untuk pembagian kekuasaan secepatnya. Jadi nggak ada. Jadi jangan Reza berpikir ini harusnya kalaupun mau jahat rapi dong. Nggak mikir mereka, nggak soal pokoknya main hantam. Karena kalau 2 tahun kan ini udah setahun ya. Tambah 2 berarti udah di 3 tahun. Ya. Tahun keempat pasti udah mikirin pemilu ini. Ya kebutuhannya macam-macam kan kalau sudah masuk pemilu. Ya bagi saya ya gitulah ya, mereka tidak akan mikirkan itu. Gagasannya ya bagaimana memastikan seluruh pembagian kekuasaan itu berjalan sehingga support untuk periode berikutnya juga terjadi. Gitu. Nah, berarti ini kita nggak mungkin akan berubah ya undang-undang parpol, undang-undang apa lagi yang mengatur tentang DPR ini gitu. Saya yakin Reza tahu jawabannya ya, tapi karena ditanya Reza saya jawab lah. Kali ada berbeda gitu ini. Saya tuh agak yakin bahwa di dalam sistem presidensial tuh kita bergantung kepada presidennya. Sama juga dengan parlemen, sistem parlementer ya, kita sangat bergantung isi parlemennya. Nah, bagaimana kita bisa bergantung kepada presiden yang terlalu sibuk di urusan luar negeri dan perspektifnya bisnis 2 kaki ya. Misalnya
dengar nggak video yang bocor pembicaraan dia dengan Donald Trump kan? Yang sama anaknya Trump itu ya. Sebegitunya presiden kita menghamba untuk kepentingan bisnis bertemu dengan anak Donald Trump ya. Eric atau Don Junior kan, Eric Trump atau Donald Trump Junior. Itu memperlihatkan nggak ada presiden bicara kewibawaan ekonomi. Nggak, dia teriak-teriak ngomong pasal 33 di mana-mana. Antek-antek asing. Antek-antek asing. Oh, ternyata dia bekerja sama dengan antek-antek asing. Dan jangan lupa, agak aneh kalau kita bicara ideologi politik, dia dekat dengan Donald Trump yang barat, tapi juga mendekati Xi Jinping yang Cina, dan masuk Korea BRICS Utara gitu dan Rusia di BRICS. Loh, kok aneh? Kok barat selatan-selatan utara-utara itu tidak berbenturan oleh Presiden Prabowo? Apakah Presiden Prabowo adalah Mesias yang menyatukan dua kutub yang berbeda? Ya tidak mungkin. Tapi yang ada adalah atau mungkin dia ini merasa punya terinspirasi dia pantang Mesias. Tapi saya yakin ini bicara kepentingan kapitalisme global. Jadi dia melihat sektor yang bisa dimanfaatkan dalam berbisnis siapa. Ya nggak peduli dia ideologinya apa, perspektif kemanusiaannya apa, ekonominya berpihak kemana. Yang jelas dia bisa berbisnis banyak. Nah ini yang kemudian kita sebut sebagai otoritarianisme yang berbumbu kapitalisme terpimpin. Yang bahasa yang Reza sukai adalah oligark gitu ya. Ini oligark berkumpul sesama oligark untuk bicara kepentingan mereka, nggak pernah bicara kepentingan kita aja. Dan difasilitasi oleh Pak. Pemimpin politik lah ya. Iya, pemimpin politik. Nah, beliau ini kan ketua partai ya. Iya. Ketua partai. Kayaknya baru kali ini ya presiden merangkap sebagai ketua partai. Dulu Pak SBY sempat tapi, tapi periode kemudian kedua enggak lagi ya. Okay. Nah, ini ngomongin soal kan di visi misinya ya, janji politiknya ya. Itu salah satunya kan ngomongin soal memperbaiki tata kelola politik ya, partai politik. Ada ininya nggak? Saya sih makin pesimis ya melihat ini undang-undang pemilunya aja nggak dibahas-bahas ini. Nah, ini kita mau ngomongin soal reformasi partai politiknya. Iya. Nah, ini mau memperbaiki, mau menambah pesimisme nggak? Mau memperbaiki tata kelola politik tapi partai sendiri tidak dikelola dengan benar ya. Ya, saya tidak melihat akan ada perbaikan di sistem politik kepemiluan kita. Teman-teman koalisi masyarakat sipil kan sudah bentuk ya kitab undang-undang pemilu yang menurut saya sangat-sangat baik untuk mengubah wajah sistem pemilu kita. Sekaligus di dalamnya ada bab peserta pemilu yang artinya itu bicara soal partai politik. Karena undang-undang partai politik masih lama nih. Yang kayaknya nggak disentuh-sentuh di prolegnas juga nggak ada gambaran. Nah kalau ini dijalankan banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan pembenahan ya. Pertama perbaikan partai politik. Kalau di penelitian Pusat Studi Konstitusi itu dan BRIN setahu saya sudah ada upaya cerita membatasi masa jabatan ketua umum partai politik. Pak Presiden bisa kasih contoh duluan deh. Tapi hampir semua partai kayak gitu ya. Ya itu makanya kerusakan sistem partai politik kita karena ketua umumnya merasa memiliki partai. Dan orang partai merasa pemilik partai ya ketua umum. Nah ini kan rusak betul konsep partai sebagai organisasi kader. Ideologi politik kan. Termasuk partai baru ya? Oh, termasuk partai baru, apalagi partai baru bahkan mencari siapa pemilik supaya punya pemiliknya ya, yang tepat. Ya partai itulah ya. Sebut saja partai gajah gitu. Itu lebih menarik lagi, orang bertahun-tahun dulu ya, baru kayaknya KTA Mbak Puan itu cukup lama ya, baru dia jadi orang penting, jadi ketua DPR gitu ya. AHY juga setelah keluar dari tentara kan jadi anggota dulu kan, nggak langsung jadi ketua kan. Ada prosesnya mereka pakai tahun ya, walaupun bapaknya ibunya pemilik partai ya. Kalau ini ada yang 2 hari jadi anggota langsung jadi ketua umum tuh, itu dahsyatnya tuh. Nah
Apa lagi ya? Jadi partai memang perlu diperbaiki dan dicontohkan oleh presiden. Ya. Presiden kasih contoh dong, bahwa saya akan memperbaiki konsep politik dengan mundur menjadi ketua umum partai. Karena presiden harus ketahui, nggak ada anggota partai Gerindra yang berani bilang ke Pak Ke Presiden, Prabowo Pak, berhenti Pak. Pak, Bapak kan capek jadi presiden. Nanti dejavu dia. Ya, Ada yang nyuruh berhenti. nggak usah lah kita cerita yang berkaitan dengan itu. Iya. Ya nggak mungkin itu akan ada Iya. keberanian. Nah ini problematika. Perlu diketahui publik tuh, Za. Di pemilu kemarin terlalu banyak orang yang duduk di kursi parlemen tapi tidak terpilih. Ya, mereka sebelum disumpah diberhentikan dulu. Jadi hasil pemilu itu diganti hasilnya. Persis kayak Mulan Jamila di 2019 Oh, gitu ya. PAW itu ya. PAW sebelum patut di PAW Iya, ya. iya. Sebelum disumpah jadi anggota sudah diganti. Nah, ini kan wajah belum kandidasi, belum berbagai proses. Nah, itu perlu diperbaiki termasuk juga sistem kepemiluan kita terutama kandidasi. Kandidasi kita tuh usulkan berjenjang tuh, Jak. Kalau bisa dia dicalonkan di DPRD harus 3 tahun dulu Di partai ya. di partai. Untuk jadi provinsi 4 tahun atau 5 tahun dulu, apalagi maju nasional gitu ya. Nah ini mencegah pindah partai, kan sekarang tuh terjadi tuh sedang bursa transfer terbuka di sepak bola ini, orang ditarik ya ke partai-partai baru ya, dari partai-partai orang supaya kemudian di Kampung Reza gitu juga tuh anak gubernur ditarik tuh. Jadi Saya juga, wah, aneh nih ya. ini lompat pagar ya. Ini lompat pagarnya tinggi tuh. Iya, tinggi lagi pagarnya. Melintasi pagar-pagar lain gitu ya. Dan bisa gitu. Dan terjadi gitu Dan ya. terjadi. Belum lagi jual beli status badan hukum partai politik yang terjadi, itu membuat partai kita rusak ya. Jadi memang subsistem kepemiluan dan partai politik itu berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan lain-lain. Nggak ada sulitnya bagi DPR dan pemerintah buat undang-undang melarang koalisi berpindah pasca pemilu berlangsung. Tidak boleh partai tertentu masuk. Dan itu di undang-undang pemilu ya? Ya ini di undang-undang pemilu maupun undang-undang partai politik atau undang-undang MD3 itu bisa dicantumkan. Ini hebatnya aja. Reza partai yang berbeda dengan partai saya di pemilu. Tapi begitu selesai pemilu, partai saya menang koalisinya. Tapi mereka dengan lapang hati, terbuka, menerima. Dia menerima, mau menerima. Koalisi untuk bagi-bagi kekuasaan. Jadi motifnya bagi-bagi kekuasaan, bukan bilang ideologi kita berbeda. Apa yang Anda perjuangkan dengan visi misi kampanye berbeda. Silahkan tunggu, perhatikan kami bekerja. Kan begitu. Nah ini enggak, ditampung. Seolah-olah nggak ada. Malah calonnya. Nggak ada bedanya merah dan putih. Penting ini koalisi kita namakan merah dan putih gitu kan. Ya mereka entah buta warna, entah masalah apa ya, nggak tahu saya. Nah, berarti ini makin sulit nih. Rencana menaikkan anggaran untuk partai politik. Kalau gini, abang dengar nggak? Saya dapat bocoran informasi ini. 20.000. Iya, mau naik katanya. Dinaikin dan itu bertepatan dengan orang ribut-ribut soal tunjangan DPR. Nah, ini kalau mau ditandatangan sama presiden, titip di nah, ini orang pasti wah, ini yang ditolak 50 juta, tapi yang keluar lagi ini bisa lebih besar dari itu karena hitungannya kan dari 1.000 per suara jadi rencananya 10.000 ingin dinaikkan 20.000 per suara. Nah, akhirnya nggak jadi nih. Padahal kan tujuan banyak riset ya di teman-teman NGO maupun KPK bahkan ya, itu supaya dinaikin. Ini makin nggak jelas ini akhirnya. Ya, kita kan masyarakat sipil sadar ya bahwa ada pelaku yang mengendalikan partai dengan sumbangan politiknya. Oligarki tadi lah ya. Ya, oligark tadi. Ya, jadi masyarakat sipil setuju saja kalau negara membantu partai agar terhindar dari para spekulan politik itu. Namun faktanya gini, partai itu kayak orang berdagang aja. Jadi kalau dapat dari APBN terima,
tiba-tiba ada tender lain dari pebisnis mana juga masuk, siapa yang sumbang masuk, iuran anggota masuk, sumbangan dari pihak yang nggak jelas juga masuk. Nah ini jadi problem karena gagasan negara menyumbang uang partai itu agar lepas dari ketidakjelasan itu. Bagaimana caranya? Apapun duit yang masuk karena itu duit partai, duit menyalurkan aspirasi publik, ya mereka sampaikan terbuka. Nah, kini kan kita sudah berapa kali nih tertipu nih. Tolong kami setuju naikkan anggaran, tapi Anda terbuka dong. Dulu, ya. Kasih laporan dong. Nah, ICW kan menang berkali-kali di setiap sengketa informasi soal keuangan partai. Tapi kan nggak ada partai yang mematuhi. Nah, ini jadi problematika yang kemudian kita harus pikirkan. Jangan-jangan memang kenaikan ini hanya semata-mata untuk memperjuangkan periuk nasinya partai politik, bukan kemudian agar mereka terlepas dari berbagai kepentingan itu. Jadi susah nih, Za. Kalau makin pesimis nih, makin turun nih ini ya. Mau didukung, kalau nggak didukung kayak kita melanggar konsep yang kita gagas sendiri soal melepaskan partai dari kemelut itu ya. Nah, ini jadi bukan dualisme ya, dilema antar perspektif yang ada di kepala publik terhadap partai politik. Dan publik juga kalau dengar partai pasti pikirnya apa ini? Kok partai ngambil duit dari negara lagi? Tapi ada gagasan bagus dari teman-teman mengubah sikap partai, tapi saya yakin partai nggak akan mau. Tadi kan sudah disebut bahwa pembatas masa jabatan ketua partai, ada laporan keuangan yang terbuka, ada kandidasi yang berjenjang terhadap kinerja anggota. Nah, ada juga pembentukan partai nasional dari daerah. Oh, partai nasional. Nah, saya salah satu penggagasnya gagasan ini. Kenapa dipikirkan begitu? Karena mendirikan partai kan sulit di Indonesia. Hanya orang kaya. Kalau nggak kaya nggak mungkin bisa. Kalau Pak Haritanu itu kan bukan sekedar kaya tuh, itu sangat kaya banget. Baru bisa buat partai. Kenapa? Karena beban syarat pendirian partai diperumit. Harus punya kantor di setiap provinsi. 75% kabupaten kota, 50% di kecamatan. Siapa yang punya duit untuk sewa kantor coba? Kalau nggak orang sangat kaya itu. Padahal bukan itu esensi berpartai kan. Nah, kita mau menyederhanakan. Boleh mendirikan partai hanya di provinsi tertentu saja. Tapi dia bergerak nasional. Jadi semacam partai tumbuh bahasa saya ya. Jadi dia boleh ikut pemilu. Dia boleh ikut pemilu, tapi hanya mulai di Sumatera Barat misalnya. Setelah maju berkembang di Sumatera Barat, orang mulai cinta nih dengan program mereka ya. Lalu mereka mau buat cabang dulu di Aceh. Berangsur dia. Tumbuh, tapi dia tetap jadi partai nasional. Dia bisa punya wakil di DPR RI dari Sumatera Barat. Nanti fraksinya numpang di mana. Nah, ini membuat orang punya juga kesadaran berpartai. Dan anggota partai tahu betul siapa anggotanya. Dan dia tidak sedang menjadikan partai sebagai kekuatan miliknya seumur hidup. Karena tumbuhnya berlahan-lahan. Dan supaya juga orang punya kesadaran berpartai, Za. Apalagi kita ini provinsinya banyak banget ya. Banyak, 38 mau ditargetkan lebih lagi kan. Nah, tapi itu harus sebuah undang-undang partai dulu ya. Ya, nah sekali lagi, semua gagasan yang baik itu, tidak ada yang partai yang mau. Misalnya gagasan lain yang penting sekali, recall by the people. Sekarang kan kita milih nih, tapi yang mecat ketua partai, Za. Jadi takutnya kalau dia melanggar ya. Ya, takutnya kepada ketua partai, Za. Bukan kepada pemilih. Nah, kita mengusulkan tidak hanya partai yang bisa recall, masyarakat juga bisa recall berdasarkan dapil, dan yang ikut merecall adalah orang yang pernah ikut pemilu di saat dia dipilih. Pada pemilu sebelumnya ya. Nah, itu pasti anggota DPR berpikir nggak hanya harus takut ketua partai, juga harus takut kepada pemilih. Kalau nggak kerja bener, ya dia akan di-recall. Tapi kalau diadu gitu lebih takut ke ketua partai ya sih. Maksudnya lebih cepat ya. Karena lebih cepat saja. Tapi ketua partai akan sadar. Dia nggak mungkin beradu dengan kepentingan publik. Karena akan ketahuan betul tuh dia berbeda dengan publik. Berlawanan ya. Nah, di saat itu ketua partai tidak lagi sebagai raja di partai.
Tapi memang kehendak publik, kehendak kader yang akan diperhatikan. Nah Dan ini pasti juga nggak mau tuh partai pasti. ya kayaknya ini tidak akan dibahas ya. Ya kita yang harus bahas, ya. Iya. Kalau partai nggak mau bahas, ya kita bahas apa cakrawala politik ke depan untuk kita. Nah ini melompat nih tema Oh, terakhir. baru Nah, lagi ya. ini baru. Ini karena sektornya banyak ya. Ya, Ada ya, 3. ya. Terakhir ini soal hukum ya, sektor hukum. Ini kayak kalau hukum kan kita pasti ngomongin soal di bawah presiden ini kan ada polisi, ada jaksa tadi disebut. Ini Kapolrinya masih Kapolri yang lama, jaksanya juga jaksa agungnya masih jaksa agung yang lama. Kemudian ada KPK juga nih. KPK yang dipilih di era Jokowi dan disahkan di era Prabowo ini. Ya. Pertama mungkin yang agak kontroversial dulu yang soal kepolisian. Di akhir-akhir ini kan ada semacam seperti pertentangan ini. Terutama pasca kerusuhan di bulan Agustus yang lalu itu soal penggantian Kapolri. Ya. Terus ada upaya untuk mereformasi polisi Ya. dan kutubnya kayaknya makin banyak. Jadi ada kutub internal yang dibentuk oleh Kapolri. Ya. Kemudian presiden, kalau saya sih melihatnya Bang, kayaknya presiden takut juga nih. Dalam tanda petik ya. Bahasa halusnya nggak ada niat. Lah iya, maksudnya ini entah dibiarkan atau tidak jadi prioritas atau apa. Untuk polisi dulu Bang, gimana Bang melihat? Nggak ada niatan untuk reformasi polisi itu yang benar, sejak prahara Agustus itu betul-betul dilakukan presiden. Sebab begitu baru disampaikan saja oleh presiden akan ada melalui para sesepuh bangsa ya, yang Pak Lukman Hakim Saifuddin, Romo Frans Magnis ya, ada bapaknya Mbak Najwa Quraish Shihab gitu ya. Itu sesepuh bangsa itu di hadapan Pak Prabowo dapat janji-janji akan dilakukan reformasi kepolisian dan dibentuk TGPF. Tim, ya. Karena kan publik mau menyalahkan peristiwa itu terjadi pembunuhan orang gara-gara kepolisian kan. Yeah. Besoknya, nggak lama-lama, besoknya dari pernyataan sesepuh bangsa. Ini yang ngomong bukan Ferry Amsari, Reza Sawi, anak-anak muda nggak jelas gitu ya. Ini sesepuh bangsa, ngomong presiden sangat semangat untuk besoknya Menko Pak Yusril Iza Mahendra mengatakan tidak ada TGPF, tidak ada rencana reformasi itu. Dan uniknya lagi, begitu gagasan untuk membuat tim reformasi kepolisian internal ini dari presiden keluar tim reformasi versi kepolisian. Semua jenderal masuk di sana. Mantan-mantan jenderal. Nggak hanya mantan jenderal, semua jenderal yang ada. Dari Kapolri sampai yang lain. Pertanyaannya, yang mau direformasi itu mereka gitu ya. Ya. Nah, kok kemudian mereka muncul. Nah, ini juga menjelaskan bahwa kepolisian resisten dengan upaya perubahan terhadap dirinya. Dan sepertinya Pak Listio sedang tidak ingin melakukan perubahan atau berbesar hati untuk turun ya secara baik-baik, karena beliau termasuk Kapolri paling panjang masa jabatan, paling lama, muda dan paling lama. Kalau ini betul-betul sesuatu yang dapat tekanan dari publik dan disupport secara politik oleh DPR, itu pasti jadi. Ini faktanya tidak terjadi, terjadi perubahan sama sekali, karena kelindan kepentingan permainan proses penegakan hukum itu terjadi di berbagai sektor yang harusnya diawasi oleh DPR. DPR-nya juga pemain. Siapapun tahu bahwa sebagian MBG itu proyeknya dinikmati oleh DPR, belum lagi soal tambang dan lain-lain ya. Lalu istana juga punya kelompok yang sama. Ini lingkaran setan yang tidak akan putus. Oleh karena itu memutus mata rantainya ya di sebagian negara dimulai dari kepolisian. Hong Kong misalnya, Georgia ya, mulai dari kepolisian. Kita kapan ya kalau dilihat peristiwa masa sehari di depan para sesepuh bangsa lalu dibantah,
Dan sampai hari ini kan kita nggak lihat Ya apa nggak sih jelas. langkahnya. Yang muncul malah yang internal itu ya. Iya, iya, nggak akan mungkin. Bagi saya, kalau ini agak serius untuk internal kepolisian, kalau memang mau dibentuk internal, Iya. karena yang paham kan sebenarnya sengkarut kepolisian itu ada di mana, itu Iya. mungkin polisi ya, itu Iya. oke ya, Iya. poin itu. Tapi yang dipilih itu mantan-mantan, yang namanya besar ya, yang nggak mungkin selevel Pak Hugeng itu malaikat betul loh di Iya. kepolisian. Tapi yang mendekati itu misalnya Guru Seno atau siapalah gitu ya, itu yang ditugaskan. Jadi orang tahu ini simpang permasalahannya di sini tuh, penjahatnya begini, bagaimana kemudian mengubahnya, bagaimana memutasi orang-orang ini. Nah itu nggak akan terjadi kalau tidak ekstrim begitu. Nah, pilihan kedua, gagasan teman-teman kan, kalau di isu pertahanan ada menterinya tuh, Iya. baru panglima. Iya. Kenapa di kepolisian langsung polisi ke presiden? presiden. Nah, kenapa tidak ada menteri yang mengurus soal keamanan, gitu ya? Supaya semangat korupsnya itu hilang. Jadi kayak menteri keamanan itu orang yang punya pendekatan perspektif masyarakat sipil, terutama korban. Nah, itu yang jadi menteri. Supaya apa saja langkah kepolisian dia kritik tuh kalau tidak benar. Nah ini nggak ada yang beginian. Jadi kayaknya kalau Reza berpikir kemarin momen yang tepat bagi polisi membangun kesadaran, mereform dirinya, saya nggak ngelihat ke arah itu ya. Tapi memang ada satu pernyataan dari timnya itu, dia bilang, saya nggak tahu apa udah pensiun ya. Kayaknya belum, karena dia pakai seragam ya. Salah satu kelemahan terbesar polisi itu di rekrutmen. Tapi cuma itu yang dia bilang. Jadi ada pernyataan bahwa ketika diseleksi aja sudah, itu tadi katanya menyuap dan lain-lain, curang begitu ya. Nah itu yang kemudian menjadi bibit dari problem di polisi. Itu katanya yang paling Ya itu mas ekstrim gitu. teori semua kalangan, namanya Gigo teorinya, garbage in, garbage out gitu ya. Nah, jadi kalau Gigo itu juga di DPR juga begitu. ya, karena seleksinya Seleksinya internal. bermasalah. Tapi kita kan nggak sampai ke reformasi sampai pecat seluruh polisi seperti Georgia Satu itu. angkatan Ya, satu dipecat total, direkrut ulang. Kita ingin mau menumbuhkan konsep relasi kepolisian dengan eksekutif agar mereka tidak terlalu menyimpang, polisi dengan masyarakat dan polisi dengan pemerintahan daerah. Salah satu gagasan yang menarik misalnya adalah penempatan konsep otonomi seluas-luasnya, termasuk urusan sektor keamanan, di mana polisi dipecah antara polisi nasional dan polisi daerah. Kenapa Satpol PP lah ya. Kenapa begitu? Penjelasannya simpel saja. Kalau polisi nasional bermain kejahatan dan pasti itu terjadi di wilayah daerah tertentu, maka polisi daerah bisa koreksi mereka. Polisi daerah main, polisi nasional punya kuasa untuk menangkap polisi daerah. Bahkan di Australia ada konsep yang menarik, KPK, KPK Australia yang baru berdiri 2023 itu, dia punya konsep hanya memastikan korupsi tidak terjadi di sektor aparat penegak hukum. Khusus. Jadi KPK nggak ngurus korupsi di tempat lain. Jadi KPK ngurus sapunya saja. Penegakan hukum. Nah, kenapa polisi nggak nangkap? Kenapa jaksa nggak nangkap orang-orang ini? Nah, dia periksa, ternyata ada coy-nya, itu yang dibersihkan. Jadi KPK bukan lagi robot serba bisa yang menghantam semua ini, tapi dibuat khusus kalau ternyata polisi, jaksa, dan hakimnya tidak bergerak, mereka yang dibenahi dulu. Jadi nanti KPK akan merasakan hasil dari kinerjanya dari proses penegakan hukum dengan membersihkan aparat ini. Nah, indikatornya jelas tuh, Kalau kita kan alasannya karena penegak hukumnya nggak benar, tapi jadi dibuat sendiri. Jadi ayo semua. Jadi ini kayak di tengah ini ada penjahat. Ini aparat tidak benar, dibuat aparat baru. Nanti satu melindungi penjahat, satu mau nangkap penjahat. Yang terjadi adalah lembaga baru ini mau dijadikan penjahat baru, kan gitu kan? Dan terjadi nggak? Nah, bagi saya
itu gagasan-gagasan ya, termasuk membenahi proses penegakan hukum itu kan. Nah, tapi ada indikasi kayak ini nggak? Apa ada yang bilang kan Prabowo ini militer ya, mantan militer. Sementara polisi ini kan sekarang sudah sipil. Jadi kan kalau kita lihat reform di internal pembentukan tim yang bersamaan dengan mau membentuk tim oleh presiden itu kan seperti berlawanan. Terus di media sosial terutama itu kalau kita lihat ini ada yang membenturkan juga antara tentara, reformasi tentara yang belakangan juga mulai masuk ke ranah sipil, jabatan-jabatan macam-macam itu pasca revisi Undang-Undang TNI dengan reformasi polisi. Ya. Jadi ini dibenturkan dua ini. Nah ini presidennya nggak tahu nih mau diapain nih dua Ya lembaga. tentara lah kan korupsi. Nah itu maksud saya. Tapi Apakah ada semacam bahwa itu jadi hambatan presiden ya untuk membereskan? Karena kalau aku lihat Bang, kayaknya Prabowo di sektor penegakan hukum ini kayaknya belum terlalu cun ya, gitu ya, belum ya terlalu paham lah. Bukan saya yang nyebut itu, teman saya melihatnya tidak tune in gitu di dalam proses itu. Jadi kalau nanti yang nonton ini nonton film Dirty Food 2 ya. Oh mau ada ya? Wah ini iklannya. Sudah ada. Kan tayang ini setelah. Jadi kita nyebut istilahnya otak ongkos politik. Siapa ototnya? Militer dan kepolisian. Di pemilu yang sebelumnya kita sebut Partai Coklat, Parcok ya. Nah, kita menjelaskan ke depan akan ada Parjo, Partai Hijau gitu ya. Bukan Partai Hijau yang nggak jadi-jadi. Itu Partai Hijau yang sudah. Nah, apakah ketika perspektif Pak Presiden Prabowo lebih ke Partai Hijau itu lebih besar karena korupsnya, lalu akan menyingkirkan Parcok? Enggak. Ini akan digunakan double gardan otot politik. Jadi keduanya dijalankan. Kenapa? Karena kedua-duanya tidak ada upaya pembersihan Parcok di ruang sipil. Bahkan tetap banyak gitu ya. Makin banyak. Ya, makin banyak. Parjo juga makin banyak yang disebut sebagai multifungsi TNI. Di sektor mana saja Parjo? Seluruh sektor sipil yang juga pernah dinikmati Parcok, pernah dan sedang dinikmati Parcok. Masuk semua. Contoh hal yang kita sebut di MBG ada, di pertanian ada, di tambang ada, apa saja semua ada. Jadi ini akan ada double gardan ya, double gardan bahasa anak sekarang penggerak ganda, kayak mobil double gardan bisa four wheel itu bahasa anak sekarang. Nah mereka dua penggeraknya supaya 4 roda ya kekuasaan itu berjalan ya, eksekutif, legislatif, yudikatif dan pebisnis itu digerakkan oleh four wheel ini ya, dua penggerak ganda ini untuk menggerakkan 4 roda itu. Dan itu luar biasa, akan dahsyat. Apalagi ongkos politiknya itu akan dipermainkan agar otot ini dapat suplemen tenaganya. Misalnya Koperasi Merah Putih, Bansos. Oh, maksudnya lewat lembaga-lembaga sebenarnya non komersil ya. Nah, misalnya koperasi, yayasan. Ini data yang menarik, Koperasi Merah Putih itu dideteksi oleh teman-teman Selios, kan jumlahnya sebanyak desa ya, sekitar 80.000. Ya. Kalau Reza nonton Dirty Food pertama, ingat di Dirty Food pertama dana desa digerakkan melalui kepala desa yang jumlahnya rata-rata 80.000. Lalu dikumpulkan di GBK ya. Nanti Koperasi Merah Putih akan begitu juga. Karena akan ada uang yang ditarik oleh Menteri Keuangan di BI, jumlahnya 200 triliun kan. Tapi bank sendiri mengaku nggak sanggup menyebarkan, meresap anggaran itu. Menyerap anggaran itu. Apalagi kalau bank juga punya uang
sekitar 480 triliunan ya, ada uang jaminan di bank. Ngapain mereka dikasih tahu uang tambahan, uangnya saja banyak gitu ya. Nah, kemana uang ini? Dugaan teman-teman Selios itu akan digunakan melalui Koperasi Merah Putih. Angkanya menarik, Za. Itu kan 200 triliun. Jumlah koperasi 80 ribuan. Taruhlah udah kebentuk semua ya. Oh, memang sudah hampir terbentuk. Kalau Reza pergi ke desa-desa sudah ada tempelan minimal ya. Minimal spanduknya Koperasi udah ada, Desa Merah Putih. Saya pernah baca itu walaupun nggak ada aktivitasnya di dalam. Karena nanti dana akan dikucurkan kemudian. Kalau dihitung 3 miliar dikali mereka itu dekat angkanya di 240 triliun. Nah, mirip kan? Nanti berarti di pemilunya itu kan nggak dilarang kalau ketua koperasi ikut kampanye. Nah, ketua koperasi boleh ikut kampanye, tidak seperti kepala desa kan? Kepala desa kan dilarang. Dilarang aja ikut dia. Nah, nanti Za, kalau uang itu tidak dibantu untuk kepentingan politik, mereka akan dipidanakan. Seperti kepala-kepala desa kemarin kan? Tapi kalau membantu tidak akan dipidanakan. Nanti kalau itu bagian terhutang, harus diingat Pak Prabowo baru saja memutihkan hutang UMKM. Nah, jadi kalau besok ada hutang-hutang di koperasi desa, nanti tinggal diputihkan aja. Nah, di sanalah kekuasaan makin bersih maharajalela. Nanti akan ada asosiasi koperasi Merah Putih. Menyerang Dirty Vote 2 lah ya, melaporkannya segala macam. Nah, itu yang menurut saya akan terjadi dan pemilu menjelang 2029 ini kekuatan ini akan di-build up ya. Sudah dipersiapkan lah sejak awal ya. Untuk karena gini, sifat prajurit dan kepolisian itu kalau mereka tidak aktif terus, dadakan 2028-2029 itu mereka geraknya kacau tuh. Tapi kalau mereka sudah tahu beloknya di mana, ini penggiat masyarakatnya seperti apa, itu mesin itu udah bagus tuh. Mulai dikondisikan mulai dari level paling rendahnya. Jadi kalau begini, apa sih yang diharapkan dari pemerintah ini 1 tahun, Orang targetnya sudah 2029 dan makin menumpuk kekuasaan di sana. Nah, kalau kejaksaan gimana? Ini kan orangnya masih sama nih. Kan kemarin kan udah terlihat tuh kacau betul gitu. Misal peristiwa pertarungan jaksa dan kepolisian, backupnya Angkatan Darat. Jaksa dijaga oleh Angkatan Darat. Kita melihat ini sedang apa yang terjadi nih. Aparat penegak hukum kita sesama tidak bisa kerjasama, backingnya Angkatan Darat. Sedang apa yang terjadi? Persaingan macam apa? Bagi kita ini persaingan lahan saja. Ya, itu mungkin salah satu indikasi kenapa Jaksa Agungnya nggak diganti-ganti juga ya. Nggak diganti-ganti, rumit kan. Sudah ada nama muncul nggak jadi. Nggak jadi, karena kebutuhannya sama. Belum lagi Prabowo dalam beberapa kesempatan itu menggunakan kejaksaan, ya termasuk KPK ya. Kalau ada macam-macam ini saya bawa naik tuh barangnya. Nah, ini ya makanya di konteks kasus Nadiem itu kan lucu sih sebenarnya. Jaksa Agungnya masih sama. Sama menteri era Presiden Jokowi. Presiden sekarang menterinya Prabowo, menterinya Jokowi. Nadiem juga menterinya Jokowi. Dulu kok ini tidak dinilai oleh jaksa ini sebagai sebuah korupsi. Tapi begitu berganti langsung naik porsinya. Jadi kayak hukum itu, ini soal sudut mata politik siapa menilai hukum. Nah, itu gambaran hukum tidak lagi sebagai hukum. Tapi hukum sudah jadi alat politik. Saya ingin mengatakan kemungkinan besar memang ada korupsi di kasus Nadiem. Tapi bagaimana kemudian korupsi itu itu yang agak tanda tanya. Jaksanya sama. Kan dia harusnya bisa ngontrol dari awal itu kan. Kan orang pemerintahan dia juga. Dan infonya juga pengadaan-pengadaan itu kan dulu kan Jokowi nyuruh kejaksaan mengawasi mendampingi ya istilahnya ya. Namanya jaksa pengacara negara. Ya, mendampingi. Bahkan ada saya lihat spanduk kadang tuh ada proyek disebut di situ. Proyek ini diawasi oleh kejaksaan. Iya, jaksa. Jangankan proyek itu, di kampus juga begitu. Kalau tidak ada jaksa pengacara negara yang mengawasi, naik itu barang. Nah, berarti ini kalau kena berarti jaksanya nggak ngawasin kemarin. Iya, ada berapa kali. Sudahlah, nggak usah saya ceritakan. Nah,
Nah, ini KPK-nya. Hmm. Nah, ini KPK gimana ini, Bang? Kalau lihat dicuekin nih kayaknya ya. Ya, Karena saya pernah tanya ke ini ke internal ya, ke teman-teman ketika kita ada kegiatan. Ini Prabowo kayaknya belum pernah ke KPK ya. nggak pernah Terakhir ke saya KPK, ingat KPK-nya juga nggak diterima di. saya ingat pernah ada kan kalau hari anti korupsi ya di bulan Desember yang Iya, lalu itu yang 9 datang adalah Desember. Menko Polkam Nah, iya betul. yang dulu pernah jadi tersangka di KPK Kena status merah, di status merah. rapor merah. Nah, walaupun kemudian di pra peradilan lalu bebas kan. Ya. Nah, itu seperti mempermalukan. Ya, Itu ya, dalam ya. tanda petik ya. Mempermalukan KPK di hadapan banyak orang. Ini menurut kita ya. Jadi, nah ini gimana nih Prabowo terhadap ini kan yang seleksi Pak Jokowi dulu nih di tim selnya di era Jokowi, kemudian Prabowo ya tinggal ngesahin aja lah. Kita mulai dengan pidato Pak Prabowo Ya. soal pemberantasan korupsi. Untuk apa Pak Prabowo pidato pemberantasan korupsi berapi-api ya? Mau kejar orang ke Antartika, padang pasir yang luas gitu ya. Ternyata koruptornya ada di kabinet sendiri kan gitu ya, kasus Noel misalnya. Teman abangnya. Wah, itu abang-abang aktivis itu. Iya. Kalau kemudian sekedar pidato tapi implementasinya tidak ada, orang akan bilang Pak Prabowo omong-omong doang, nepuk mukul meja, isinya berapi-api tapi implementasinya bermasalah. Alat ukurnya gampang nggak? Keluarkan Perpu, kembalikan KPK ke undang-undang yang lama, selesai tuh. Orang mungkin akan tepuk tangan tuh untuk Pak Prabowo ya. Lalu upayakan seluruh orang yang di TWK-kan itu bisa kembali misalnya ke KPK. Orang sudah jadi alat ukur standar orang melihat upaya pemberantasan korupsi era Pak Prabowo bisa dimulai dari langkah itu. Ini 100 hari berputar-putar ya, kayak nggak tahu mau ngancam yang di mana. Ini udah setahun. Udah setahun nih sekarang, tiba-tiba pidato lagi gitu. Hati-hati para jenderal ya. Saya tahu Anda backing tambang ini jenderal ini. Saya nggak peduli bintang 3, bintang 4 ya. Saya akan ini. Tapi mana? Uang kemudian kasus Bakamla aja masih bingung ya. Ini koneksitas atau apa gitu peradilannya ya. Padahal putusan MK sudah bilang harus peradilan sipil kalau urusan sipil. Nah, di titik ini sebenarnya sih kayaknya memang satu sisi Pak Presiden ini agak selalu emosional ya, ingin diakui ya, Heroik ya. ya saya ini adalah nasionalis, ratu adil yang tapi ya nggak nyambung nggak nyambung dan dia tidak paham betul apa yang terjadi, atau dia orang yang membiarkan cacat moral, cacat kerusakan hukum itu terjadi, atau lebih buruk kalau dia adalah bagian dari itu. Jadi kalau dia perbaiki, wah ini malah backfire-nya ke dia. Iya, gitu. akan nembak ke bumerangnya akan kena ke dia sendiri gitu itu. Tidak. Pindah negara? Enggak lah. Ya, mungkin sampai di situ dulu, Bang. Kasih Zak, Ya, makasih. Sudah hadir ini membuat hidup tidak semangat. Iya. Tapi optimis. Kan siklus bernegara kan gitu ya, siklus Polybius namanya kan. Baik, jahat, muncul lagi yang jahat, baik lagi, jahat lagi, dan baik lagi. Dan saya kira ini kan kita melihatnya setahun ya. Jadi sebenarnya kalau mau bicara soal periode ya, masih punya waktu lah untuk 4 tahun ya. 4 tahun. Untuk buat kontrasi. Iya. Nanti mungkin ini untuk kedua tahun kita nanti podcast lagi. Oke. Terima kasih Bang Ferry. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Terima kasih.